Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan sesi tutorial pembuatan media pembelajaran berbasis Android atau mobile learning application. Di sesi sebelumnya kan saya sudah membahas terkait teori seputar mobile learning dan juga cara instalasi software yang digunakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membuat template aplikasi Android menggunakan Microsoft PowerPoint biar template-nya itu menarik dan fitur-fitur serta menu-menu yang ada di aplikasi kita itu menarik, seperti itu. Pertama, teman-teman bisa membuka salah satu template yang telah di-download di folder material template aplikasi Android dan aset. Pastikan salah satu dari template 1 sampai 7 ini salah satunya dibuka. Nah, kebetulan saya pilih yang nomor 4. Kemudian jangan lupa file iconnya ini juga dibuka karena ini nanti yang akan kita gunakan sebagai gambaran-gambaran atau hiasan-hiasan seperti itu. Untuk teman-teman yang tidak tergabung dalam pelatihan nasional yang dilakukan oleh jurusan manajemen Universitas Negeri Malang, silakan bisa mendownload aset-aset ini di link di bawah. Saya sediakan ya di link deskripsi. Selanjutnya kita review sejenak dari materi selanjutnya. Yang presentasi kemarin dalam membuat template aplikasi Android itu nanti kita akan ada beberapa menu. Pertama adalah title page. Nah, ini nanti akan saya jadikan title page atau halaman pembuka. Kemudian nanti ada menu petunjuk, ada menu kompetensi yang isinya itu KIKD atau tujuan pembelajaran, ada juga materi, ada juga evaluasi, ada juga daftar isi, serta ada juga info pengembang, seperti itu. Dan kita membahas sejenak mengenai prinsip UI atau user interface. Jadi kalau kita membuat aplikasi itu tampilannya nggak seenak kita sendiri ya, tetapi kita harus memperhatikan banyak hal seperti itu. Salah satunya adalah prinsip UI, dimana maksudnya adalah ketika kita membuat tampilan itu nggak seenak kita sendiri. Langsung misal ada audio taruh sini, ada video taruh sini, ada teks langsung taruh seenak kita, enggak. Tetapi persepsikanlah ketika membuat kita itu sebagai peserta didik. Bayangkan ketika kita sebagai peserta didik, terus kita melihat tampilan menu kita kalau jelek itu kan, aduh, malah peserta didiknya itu nggak mau belajar, malah malas nanti belajar menggunakan media pembelajaran kita ini. Jadi dibuat semenarik mungkin. Dan kalau nanti mendesain misal di pinggir-pinggirnya itu jangan pokoknya full text semua gitu, tetapi harus pinggirnya itu dikasih space biar kalau dilihat itu enak, seperti itu. Kemudian kalau memasukkan gambar itu jangan gambar yang istilah Jawanya mohon maaf itu kayak menceng-menceng gitu, maksudnya kayak jelek. Nah, itu jangan. Baik, itu salah satu prinsipnya. Selanjutnya misal di sini title page itu isinya pertama bisa diisi quote. Jadi title page itu seperti kalau kita pertama membuka aplikasi WhatsApp itu kan ada tulisannya WhatsApp from Facebook. Nah, begitu pun aplikasi kita itu ada tampilan awal atau halaman awal yang ketika nanti kita membuka aplikasi kita itu muncul secara otomatis selama misal 3 detik seperti itu. Selain quote nanti juga bisa ditulis misal nama aplikasi kita apa. Misal kalau saya begini ya, welcome to Ola gitu ya. Welcome, selamat datang di aplikasi saya. Nah, saya kasih nama misal Ola. Terus di sini saya kasih misal by oleh Willy, terus Universitas Negeri Malang tahun 2020. Misal bisa juga seperti ini. Nah, untuk fontnya kalau di title page
sini terserah saja. Misalnya bisa seperti ini gitu. Jangan lupa di halaman awal ini atau title page untuk transitionnya itu di setting, on mouse kliknya hilangkan centangnya, kemudian centang bagian after dan ganti dengan 3 detik. Ingat ya, 3 detik, bukan 30 menit, bukan 3 menit, seperti itu. Begini 3 detik sudah. Selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya ini tuh pertama teman-teman atau rekan-rekan guru semua itu bisa membuat halaman apersepsi. Nah, halaman apersepsi ini bisa berisikan link video YouTube, entah itu video motivasi atau video yang relate dengan materi kita. Terus juga bisa juga audio atau rekaman suara yang isinya penjelasan seputar materi kita. Ya, bagaimanalah apersepsi itu ya, insya Allah semuanya sudah paham. Kalaupun enggak, itu enggak masalah. Seperti itu. Nah, misal di sini kita tulis menu gitu. Untuk ukurannya bisa 20 atau 18. Kemudian kita rapikan misal seperti ini, dan kalau misal ini merasa enggak butuh, mungkin bisa dihapus saja. Untuk teksnya nanti masih digunakan, jadi kita simpan. Dan untuk ikonnya di sini kita bisa mencari di file aset dan juga icon, dimana di bagian bawah sendiri itu di sini banyak sekali ya logo-logo atau icon yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Begitupun dengan saya. Di sini saya sebelumnya sudah menyiapkan beberapa menu ini ya, iconnya yang akan saya taruh di menu seperti itu. Misalkan di aplikasi saya ini itu akan ada 6 menu. Di sini misal ini saya cut dulu, taruh sini. Untuk colornya itu saya menyesuaikan ini, yaitu kuning. Nah, seperti ini. Pertama itu ada info, dan untuk ukurannya kalau bisa itu 1,5. Jadi di sini kita perbesar. Perbesarnya nggak boleh seenak kita sendiri, tapi ada caranya. Misal kita klik ini, terus kita tambah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sampai ukurannya 1,5 atau yang mendekati. Misal di sini info atau maksudnya petunjuk. Setelah petunjuk ada kompetensi. Misal ini kita anggap kompetensi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Nah, di sini nanti kompetensi. Terus setelah itu ada materi. Ada materi.
terus gitu. Sudah seperti ini, nanti akan kita linkkan gitu ke masing-masing halamannya. Dan untuk tombol di bawahnya, kalau di menu itu enggak usah, karena ini sudah terwakili dengan nanti ketika klik ini itu akan otomatis ke halaman yang akan dituju. Nah, setelah menu utama, selanjutnya kita bisa membuat petunjuk. Nah, anggaplah ini adalah halaman petunjuk. Untuk halaman petunjuk ini bisa satu slide atau semisal butuh lebih dari satu slide itu juga tidak apa-apa. Di sini saya tidak akan mengetik panjang kali lebar mengenai petunjuk, tapi saya contohkan saja. Jadi untuk petunjuk itu isinya itu kita mendeskripsikan singkat saja berkaitan dengan aplikasi kita. Kemudian kita akan juga menjelaskan setiap menu di dalam aplikasi kita itu fungsinya apa. Nah, misal di sini ada home, bla bla bla, ada petunjuk, bla bla bla, kompetensi, bla bla bla, materi, bla bla bla, termasuk evaluasi, lapor ke guru, profil pengembang, dan seterusnya. Nah, inilah fungsi dari menu petunjuk. Nanti bisa disesuaikan sendiri. Nah, karena di sini saya itu singkat saja, jadi nggak saya tulis gitu biar cepat. Nah, setelah petunjuk, selanjutnya kita lihat ada menu kompetensi. Nah, misal anggaplah ini adalah kompetensi gitu. Akan tetapi nanti untuk ngedesainnya itu harap tampilannya itu dilihat ya. Misal ini tidak usah karena terlalu tampilannya nggak sesuai. Misal ini kompetensi. Nah, ukurannya jangan lupa di setting dulu. Nah, nanti di kompetensi itu isinya adalah KI dan juga KD, atau mungkin tujuan pembelajaran gitu. Nah, misalkan di sini saya sudah menyiapkan KI-KD-nya gitu ya. Nanti bisa dikopas saja sehingga bisa menjadi seperti ini. Itu kompetensi sebentar. Nah, ini untuk kompetensi KI3-nya serta KI4, pengetahuan dan keterampilan. Nah, intinya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau sudah kompetensi, kita lihat selanjutnya adalah materi. Nah, misal ini halaman materi gitu. Untuk di materi, di halaman pertamanya itu kita isi sebagai daftar materi. Nah, misal ini kurang berfungsi, jadi untuk sementara kita hapus dulu. Untuk daftar materinya itu kita bisa menggunakan insert terus shape. Misal kita pilih kotak atau persegi panjang. Nah, misal kita taruh sini. Untuk warnanya misal karena ini kuning maka putih gitu ya. Nah, untuk shape outline-nya juga dibuat putih. Terus kita klik kanan, kita edit teks. Nah, misal daftar materinya itu misal yang pertama, karena saya ini
bisa 10 atau ini 12. Misal materi pertama itu pengertian komunikasi, misal seperti itu. Terus misalnya saja yang kedua, misalnya saya lihat pengertian komunikasi kantor, proses. Nah, yang tadi pengertian komunikasi kantor, misal. Dan yang kedua proses komunikasi kantor. Nah, kemudian yang ketiga dan yang keempat ini bisa dikopas saja. Misalnya begini ya, sehingga ini kita buat drawingnya itu warna kuning. Nah, misal bisa seperti ini. Yang ketiga ada unsur-unsur dan nanti ada tujuan. Unsur komunikasi kantor nomor 3. Kemudian yang keempat ada misal seperti ini, dan nanti itu akan kita linkkan. Kemudian yang tidak boleh lupa itu adalah navigasi. Jadi untuk di bagian title page atau halaman awal itu nggak ada navigasinya, tapi untuk di transitionnya, nah diatur ya menjadi 3 afternya, kemudian ke bawahnya sampai selesai itu nggak ada dicentang. Untuk transitionnya, untuk menu nggak ada tombol di bawahnya. Petunjuk itu ada, akan tetapi semisal cuma 1 halaman maka cukup tombolnya itu yang home. Dan untuk warnanya harap dikondisikan. Nah, misal pakai kuning seperti ini. Dan ini akan kita linkkan. Caranya mungkin tadi kalau habis dapat dari aset ini itu nggak bisa, ketika diklik kita nggak bisa ke insert hyperlink. Nah, caranya kita ke drawing tools dahulu, kemudian untuk grupnya ini kita ungroup. Nah, saya tadi seperti itu, jadi pertama itu masih group, terus agar bisa diklik insert hyperlink itu di drawing toolsnya kita buat ungroup. Nah, ini saya posisinya sudah saya ungroup. Selanjutnya kita klik insert, terus kita klik hyperlink, dan untuk hyperlinknya kita itu pilih place in this document, dan kita klik karena ini mau ke menu awal atau menu utama, maka place in this documentnya kita pilih yang menu. Nah, nanti ketika diklik ini itu akan ke layar ini seperti itu, kita klik OK. Nah, dan biar cepat kalau bisa ini tuh nanti untuk halaman yang butuh itu kita kopasnya dari sini saja. Nah, untuk kompetensi juga misal karena kompetensi misal ini cuma 1 halaman, maka kita kopas saja tombol home-nya dari halaman petunjuk gitu. Nah, misal seperti ini. Selanjutnya untuk materi ini, karena ini nanti akan link ke materi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya, sehingga untuk di bawahnya ini juga cukup tombol home saja gitu. Selanjutnya untuk materi, karena saya misal ada 4, maka saya akan membuat 4 materi. Nah, ini misal menurut saya nggak cocok, dihapus saja. Caranya itu bisa kopas gini aja, dikopas terus kita taruh di sini.
bentuk teks, kedua dalam bentuk audio, ketiga dalam bentuk link resource di internet, dan juga kita juga bisa memasukkan elemen-elemen seperti gambar, GIF ataupun yang lainnya. Misal untuk pengertian komunikasi kantor ini saya pakai teks dulu, misal seperti itu. Misal di sini saya udah menyiapkan materi ya, sehingga saya misal kopas saja. Saya kopas gini. Nah, kita perbaiki. Jangan lupa di pinggirnya kita kasih spring. Untuk ukuran fontnya itu 10, itu udah cukup. Dan 10 pun ini kita gak usah khawatir kekecilan. Terus untuk di bawahnya itu kalau misal ya saya mau ngasih elemen yang sesuai dengan komunikasi kantor, misal gambarnya bisa dipilih yang sesuai. Nah misal ini ya gambarnya orang ngobrol, atau mau nyari gambar yang lain juga terserah. Nah misal saya taruh di sini gambarnya, misal atasnya saya kurangi 4 jadi 4, ini kurangi 4 jadi 1. Misal bisa seperti ini buat ilustrasi saja. Kemudian untuk tombolnya ini itu kita pakai ini next, kita pakai tombol next, warnanya kita buat kuning, terus kita taruh sini. Nah kenapa kok next? Karena misal untuk kasus pengertian komunikasi kantor ini tuh lebih dari 2 halaman misal, atau nggak apa-apa ini juga nanti langsung ke materi-materi yang pada 4 ini tadi, seperti itu. Selanjutnya misal anggaplah pengertian komunikasi kantor tadi sudah selesai, maka selanjutnya adalah proses komunikasi kantor. Misal ini kita hapus, untuk warnanya misal kita buat kuning. Kemudian anggaplah di komunikasi kantor ini maksudnya proses komunikasi kantor ini materinya dalam bentuk audio, maka kita bisa memasukkan audio. Untuk audionya itu harus MP3. Nah misal audionya anggaplah ini gitu ya, kita insert. Untuk audionya, jadi untuk audionya itu nggak bisa sembarang format. Kalau misal kita ngerekam pakai HP itu bisa diedit dulu di linknya yang sudah saya kasih tahu di modul atau di folder aset atau bahan tambahan seperti itu. Misal ini audionya, nanti bisa langsung diklik dan bisa langsung didengarkan. Kemudian misal nomor 3 itu ada unsur-unsur komunikasi kantor. Misal ini
untuk unsur-unsur komunikasi kantor ini misal materinya dalam bentuk video gitu. Nah, kita bisa pakai sheet. Selanjutnya kita misal klik di sini, klik untuk melihat materi video. Misal kata-katanya bisa seperti itu. Nah, di sini kita akan mengelingkan ke video YouTube. Misal saya sudah menyiapkan link, misal ini ya linknya. Maka langkahnya adalah kita pergi ke insert. Jangan lupa ini kita klik, terus kita klik hyperlink. Nah, untuk hyperlinknya kita itu pilih yang exciting file over page. Nah, terus di address ini kita kopas link tadi, kemudian langsung klik OK. Nah, ketika nanti ini akan diklik, otomatis ini akan langsung menuju ke YouTube. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, misal ada tujuan komunikasi kantor. Nah, anggaplah untuk materi ini itu mungkin bisa dalam bentuk link internet, atau maksudnya itu artikel di internet gitu, atau mungkin link lain selain link YouTube, itu enggak apa-apa. Untuk caranya itu masih sama dengan yang tadi. Kita klik ini, kemudian ke insert, terus bisa ke hyperlink gitu. Dan misal di sini saya kasusnya masih link video YouTube, maka saya ke hyperlink, kemudian ke address, terus saya kopas linknya. Nah, bisa seperti itu. Dan jangan lupa di bawahnya tombolnya tadi. Nah, ini tombolnya. Nah, untuk ini cukup tombol next karena sebelumnya nggak ada. Dan untuk tombol nextnya ini itu kalau di materi maka kita juga harus nambah satu icon, di mana iconnya ini adalah icon materi. Nah, maka ini kita klik dari menu tadi, terus di bawahnya sini itu selain next itu ada materi. Dan untuk mengelingkannya kemana itu kita ini linkkan. Nah, ini kan contohnya belum bisa untuk diklik hyperlink, maka kita ke drawing tools, terus di grup ini tuh kita bikin ungroup. Nah, setelah itu kita klik tengahnya ya, terus kita ke hyperlink, place in this document, terus kita ke materi. Oke. Dan untuk jaga-jaga ini juga sama, hyperlink, materi gitu. Untuk ini kita hyperlink ke next, berarti karena ini slide 6 maka kita nextnya ke slide 7. Seperti itu. Terus di bawahnya masih sama, terus ini juga warnanya kita buat kuning. Nah, bisa seperti ini. Backnya berarti karena ini slide 7 berarti kita ke slide 6. Begitupun ini next berarti ke slide 8. Kita rapikan dulu. Nah, selanjutnya ini karena warnanya kuning maka kita bisa pakai warna putih. Nah, misal seperti itu, kita atur dulu, jangan lupa hyperlinknya karena ini slide 8 maka backnya ke slide 7.
hapus lagi. Nah, karena ini slide 9, maka baiknya ke slide 8, dan ini tetap. Terus anggaplah ini materinya udah selesai, berarti tombol nextnya ini nggak apa-apa ada. Dan setelah materi selesai berarti kita ke evaluasi, dan evaluasinya nanti kita akan buat di halaman sendiri gitu ya. Anggaplah ini tuh halaman evaluasi, kita tulis evaluasi. Untuk cara membuat evaluasinya akan kita buat di video sendiri. Dan untuk fitur yang bisa kita buat lagi itu, misal kita bisa membuat setelah evaluasi itu nanti ada lapor ke guru. Misal ini nggak usah. Nah, misal di sini itu kita ada lapor ke guru. Jadi lapor ke guru ini masih satu paket dengan evaluasi gitu. Kemudian untuk lapor ke guru itu opsinya kita bisa pertama lewat email, dan kedua itu lewat WhatsApp. Jadi nanti ketika klik di, misal kita buat shift gitu ya, misal lapor ke guru. Nanti ketika ini diklik maka akan langsung lapor ke guru. Pertama kita bisa pakai email, jadi ketika kita mengirim email ke guru kita itu langsung terkirim gitu. Caranya kita ke email address, kemudian kita tulis alamat kita. Nah, misal saya dulu pernah punya email, itu saya tulis misal guru. Nah, ketika kita mengetik itu nanti langsung ada tulisan di depannya itu mail to gitu, ola@gmail.com. Misal nomornya dulu. Untuk subjeknya kita langsung tulis misal yang terhormat Ibu Guru, berikut adalah tugas saya, misal seperti itu. Ini otomatis akan istilahnya mengcoding sendiri, tinggal kita klik OK. Atau untuk opsi kedua itu kita bisa mengelingkan ke WhatsApp. Untuk misalnya ini kita ganti dulu putih dan teksnya kita buat warna hitam. Nah, seperti ini. Untuk cara pengkodingan, bukan coding sih ya, membuat teks WhatsApp otomatis. Nah, itu kita klik di modul. Jadi silahkan rekan-rekan itu melihat modul dari pelatihan ini. Kalau yang nggak tergabung di pelatihan yang dilakukan oleh jurusan manajemen, maka modulnya bisa dicari di deskripsi box. Ini kita kopas ya, misalkan nanti tinggal kopas saja. Nah, lapor gurunya ini kita klik. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan. Jadi arti dari ini tuh nanti rekan-rekan bisa mengganti nomornya 81277759861. Ini adalah nomor saya. Nanti rekan-rekan bisa diganti dengan nomornya sendiri. Terus untuk sama dengan assalamualaikum bla 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 itu bisa disamakan dengan saya atau mau disesuaikan sendiri. Nah, misal kalau di sini kasusnya itu saya tulis assalamualaikum ibu, oma, ini tugas saya, misal seperti itu. Untuk artinya sendiri persen 20 itu adalah spasi. Jadi misal mau
ditambahi kata-kata, ya untuk spasinya tinggal nambah persen 20 gitu. Nah, misal saya di sini langsung saja kita klik lapor ke guru, terus kita ke insert, kita ke hyperlink, kemudian kita kliknya executive file or mail page, kita kopas, terus kita klik OK. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misal evaluasinya udah selesai, maka selanjutnya adalah info pengembang dan juga daftar rujukan. Misal ini juga dipakai, ini misal info pengembang gitu. Untuk info pengembang nanti bisa ditulis nama kita. Jadi apa sih fungsinya info pengembang ini? Karena biar aplikasi kita itu nggak disalahgunakan gitu sama orang lain, nggak diaku sama orang lain. Untuk contohnya sendiri, ini saya akan menyontohkan dari aplikasi yang dulu pernah saya buat. Nah, ini info pengembang saya dulu. Saya menjelaskan sedikit berkaitan dengan diri saya, terus ada kontak saya, ada email, kemudian ada instansi saya, yaitu dulu saya sebagai mahasiswa prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Malang. Seperti itu untuk info pengembang. Kemudian halaman terakhir yaitu ada daftar rujukan. Untuk daftar rujukan sendiri ini untuk jadi kan pasti kita materinya itu nggak ngetik nggak hasil pemikiran kita sendiri semua. Sehingga di sini untuk daftar rujukan dulu juga saya itu benar-benar saya tulis kayak bukunya itu apa aja, kemudian link dari internet, link dari YouTube-nya itu juga tolong ditulis gitu, karena memang itu adalah bukan karya kita sendiri. Seperti itu. Kemudian jangan lupa di bagian ini bawahnya itu juga tetap kita kasih tombol disesuaikan. Kalau lapor ke guru ini pada back, nanti akan ke halaman evaluasi, backnya kita atur, misal halaman evaluasinya di 10, maka untuk insert di hyperlink itu kita ke halaman 10 gitu. Kemudian untuk nextnya misal nggak usah, langsung saja ke home. Sedangkan untuk info pengembang itu cukup home, karena di sini kita persepsikan info pengembangnya itu cuma 1 lembar. Begitupun dengan daftar rujukan. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek lagi apakah ini sudah semua gitu. Termasuk pertama yang kita cek adalah transitionnya. Nah, untuk halaman awal, after 3 detik. Selanjutnya centangnya dinalar semua. Nah, ini belum saya hilangkan. Begitu seterusnya semuanya nggak ada centangnya. Nah, misal seperti itu, untuk yang nggak dipakai dihapus saja. Nah, misal seperti ini. Kemudian untuk petunjuk, maka ini kita linkkan juga, jangan lupa ke insert, terus ke hyperlink, kita ke petunjuk. Oke. Kompetensi juga demikian, kita ke halaman kompetensi, kemudian materi. Nah, ini belum bisa di hyperlink, maka kita ungroup. Nah, untuk materi ya kita insert hyperlinknya ke bagian materi. Untuk jaga-jaga ini juga dikasih. Kemudian untuk evaluasi, kita ke halaman evaluasi. Insert hyperlink. Soal ini evaluasi. Kemudian info pengembang.
Jadi sudah selesai. Dan coba kita cek, otomatis 3 detik akan berpindah. Nah, misal ke petunjuk, terus kita ke home, kompetensi. Nah, nanti seperti itu jadinya. Oh ya, untuk materi ini belum kita linkkan, maka kita linkkan dulu. Kita klik ini, kemudian hyperlink, terus kita ke materi, ke bagian pengertian. Nah, ini pengertian ya tadi. Oke. Kemudian ada proses, kita linkkan ke bagian materi proses nomor 7. Terus ada hyperlink nomor 8. Nah, ini nomor 9. Oke, sudah selesai semua. Saya kira untuk tutorial kali ini sudah cukup ya. Kalau sudah, berarti kita akan lanjut nanti di video selanjutnya, itu membuat soal evaluasi menggunakan iSpring Suite gitu. Nah, dan saya ulangi lagi, untuk membuat template-nya ini tuh kita buat semenarik mungkin. Untuk materinya itu juga penataan layout-nya itu yang bagus, termasuk aset-aset gambar, mungkin mau memasukkan animasi itu juga bisa. Nah, itu juga kita buat yang sebaik-baiknya biar peserta didik itu tertarik dalam menggunakan aplikasi kita. Baik, sekian